Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya buat video bagaimana cara membuat bento Angry Bird. Caranya cukup mudah dan alatnya untuk membuat bento ini juga bisa kita dapati di dapur kita. Nah, bagi kalian yang penasaran dan ingin melihat videonya, cara membuatnya, jangan di skip-skip, ikutin videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita akan membuat mata Angry Bird ya. Matanya itu ada dua macam, yaitu yang putih dan yang hitam. Untuk yang putih, kita akan membuat yang namanya deposit. Deposit ini terbuat dari putih telur yang nanti kita campur dengan tepung terigu, air, dan kaldu bubuk supaya ada rasanya. Kemudian untuk yang hitamnya itu nanti dengan nori yang kita potong bulat. Nah, untuk tahu bagaimana cara motongnya, ikutin terus. Bahan-bahan untuk membuat deposit ini seperti biasa akan saya tuliskan di description box. Jangan lupa cek description box-nya. Nah, ini setelah putih telurnya kita campur dengan terigu dan air, kita tambahkan dengan kaldu bubuk. Kemudian kita aduk sampai merata, sampai agak berbusa gitu, berbusa ya. Biar ini terigunya juga hancur semua. Nah, kita aduk terus. Setelah nanti udah halus dan tidak bergerindil lagi, nanti kita cetak di teflon. Kita dadar ya. Nah, hasilnya seperti ini, putih telurnya yang kita aduk tadi seperti ini. Oke, setelah itu kita panaskan teflon, jangan terlalu banyak minyak ya. Nanti kalau kebanyakan ini bisa kita buang, hanya sedikit aja bintik-bintik gitu minyaknya. Kalau kebanyakan minyak, nanti depositnya akan bolong-bolong kurang bagus. Nah, ini tadi saya pakai 2 butir putih telur ya. Kemudian saya campurkan dengan terigu 1 sendok makan dan air sekitar 50 ml. Kita aduk rata. Nah, ini karena teflon saya agak besar, jadi bisa masuk sekaligus. Nah, ini kita cetak, kita ratakan. Nah, yang bolong-bolong ini nanti kita bisa rapatkan dengan kuas. Dan mencetak deposit ini nggak perlu dibalik ya, cukup atasnya matang kesat gitu udah oke. Jadi bisa langsung kita angkat. Kalau kita ragu depositnya udah matang atau belum, kita boleh cek dengan tangan ya. Kalau udah nggak menempel, itu tandanya udah matang. Kemudian langsung aja kita balik di atas papan gitu. Dan nanti kita cetaknya untuk membuat mata bulat putihnya itu nanti saya menggunakan alat. Ya, alatnya mudah didapat ya, boleh apa aja yang penting bulat. Kebetulan saya menggunakan spuit ya, spuit untuk buttercream itu. Kita cetak sesuai kebutuhan, jadi kalau mata putihnya itu harus sepasang ya, jadi kalau bikin 10 berarti harus 20. Selanjutnya mata putihnya kan ini udah jadi, kita bikin alisnya dan mata hitamnya. Nah, kita menggunakan nori. Nah, ini ada sisa nori, dikit aja cukup karena kita mau bikin 10 pack aja. Jadi kita siapkan gunting. Nah, kita potong sekitar 2 mili gitu ya. Segini, ini untuk alisnya. Kita potong segini aja cukup. Nah, supaya alisnya itu kelihatan galak, jadi kita harus potong miring nih ujungnya. Ujungnya ini nanti yang di bagian bawah alisnya. Nah, kita harus serongkan sedikit. Jadi jangan terlalu datar untuk alisnya.
Dan jangan lupa ini karena alisnya tuh sepasang, jadi kita harus bikin 2 kali lipat dari jumlah packnya. Next, langkah selanjutnya kita buat matanya. Caranya seperti ini, lipat kecil sesuai dengan besaran matanya. Nah, kira-kira mungkin sekitar 3 mili ya. Nah, kita lipat terus sampai habis. Nanti kita menggunakan alat untuk membuat bulat, itu saya pakai pembolong ya. Sebenarnya saya punya pembolong khusus untuk membuat mata bento. Nah, pembolongnya itu saya beli di toko buku, jadi kayak pembolong kertas gitu, dan ini khusus untuk makanan. Pada saat membuat bolongan, kita paskan ya sesuai dengan lipatannya tadi, sehingga hasilnya pun benar-benar bulat, jadi nggak kebuang. Nah, karena bikin 10 pack aja, jadi ini udah cukup. Karena tadi lipetannya kan banyak ya. Nah, ini udah lebih-lebih. Nah, ini kan ada sisa dari bolong-bolongan tadi, jangan dibuang. Karena ini lumayan banget lah, jadi kita menghemat. Ini sisanya kita potong-potong kecil-kecil, nanti bisa ditaburkan di atas mie gorengnya. Karena menunya nanti ada mie goreng, nugget, dan sosis. Ya, sosisnya kita buat seperti bunga gitu. Oke, jangan skip-skip ya, ikutin terus videonya. Ini sisa norinya kita potong kecil-kecil, kita hancurkan, jadi cakep banget untuk taburan di mie goreng. Nah, ini dia kelengkapannya udah jadi. Kemudian nanti juga ada hidungnya. Nanti hidungnya terakhir aja kita jelasin. Dan untuk lauknya ini ada sosis dan nugget. Nuggetnya kita goreng dulu. Jadi setelah dia kuningan dan kecoklatan gitu baru kita angkat. Jadi biar nuggetnya itu lama crispy-nya ya. Kalau kita terlalu cepat angkat, nanti dia terlalu lembek, kurang enak. Nah, ini warna nuggetnya juga udah berubah kecoklatan, dan kalau disentuh juga udah terasa crispy dan keras, tandanya nuggetnya udah mateng, kita boleh angkat. Kemudian kita siapkan sosisnya. Ini sosis juga akan kita bentuk seperti karakter bunga, itu nanti bersama dengan telur ya, dadar telur. Jangan lewatin karena ada hal yang penting di sini untuk membuat bunga telur sosis. Setelah sosis dipotong menjadi 3 bagian, kemudian kita kerat ujungnya menjadi 4 bagian, tapi jangan putus ya, supaya nanti kalau digoreng itu mekar. Ini gunanya untuk membuat bagian dalam bunga. Jadi bunga telurnya nanti ada warna kemerahan dari sosisnya. Seperti ini ya potongnya. Setelah semua sosis dikerat, selanjutnya kita panaskan minyak untuk menggoreng sosisnya. Goreng sosis sampai keratannya tadi mekar ya, jadi membentuk bunga yang cantik. Sebaiknya kita pilih sosis sapi supaya warnanya merah, karena ini nanti untuk dalamnya bunga supaya warnanya cerah. Nah, seperti ini kira-kira dia udah mekar. Ini sosisnya sudah siap kita angkat. Selanjutnya kita buat pasangan sosisnya, yaitu telur dadar. Nah, telur dadarnya ini saya menggunakan 4 buah karena saya membuat 10 pack. Dengan bunga sosisnya masing-masing 1. Dan perlu kita tambahkan terigu. Nah, ini saya tambahkan 1 sendok makan dengan telurnya 4 ya.
Supaya apa? Supaya nanti kalau dibuat bunga dia terlihat kaku dan tidak lembek. Nah, kita juga perlu tambahkan kaldu bubuk supaya rasanya juga gurih. Kemudian kita aduk rata. Dan apabila tidak ingin terlalu kental karena ini nanti akan susah ya dicetaknya. Jadi kita perlu tambahkan air sedikit aja. Jadi ya mungkin sekitar 50 ml. Seperti ini kecairannya. Kita aduk rata sampai dia agak berbusa. Jadi benar-benar tercampur rata, tidak ada yang bergerindil. Supaya warnanya cantik, menggugah selera, kita boleh tambahkan pewarna kuning telur. Nah, pewarna makanan ya, kita aduk supaya kuningnya itu lebih cetar dan untuk bunga itu bisa mencolok warnanya. Nah, seperti ini aja cukup ya, kita gunakan warna kuning telur. Selanjutnya kita panaskan teflon lagi, kita tambahkan minyak. Ini agak banyak gak apa-apa ya, seperti kita mendadar telur karena semakin banyak minyaknya dia akan terasa lebih gurih. Nah, ini kita dadar 4 telur ini menjadi 2 bagian dengan teflon sebesar ini. Kita goyang-goyang supaya rata. Dan seperti biasa tidak perlu dibalik, asalkan matang udah cukup ini. Supaya warnanya kuning ya, nggak ada gosong-gosongnya. Selanjutnya kita potong menjadi 6 bagian, satu lembarnya ini seperti ini. Lalu kemudian kita lipat, kita ambil yang bagian kuningnya, yang bagian kuning banget ya. Setelah kita lipat menjadi 2 bagian, selanjutnya kita gunting ujungnya. Nah, seperti ini sebenarnya untuk membuat bunganya. Jadi dia nampak seperti bunga nanti telurnya. Nah, kita potong seperti ini sampai habis. Lalu kita masukkan sosisnya di sini. Nah, tepat di ujungnya ya, jangan terlalu ketinggian juga jangan terlalu rendah. Lalu kita gulung seperti ini. Nah, hasilnya seperti bunga kan? Nah, inilah tadi kita menambahkan sedikit tepung supaya bunganya itu kaku. Kalau kita tidak menambahkan tepung, jadi bunga yang udah kita potong gitu, dia jatuh kurang cantik. Oke, saya contohkan sekali lagi ya. Nah, ini lauknya, lauk karakternya udah jadi. Yang paling utama adalah nasinya. Kalau Angry Bird berarti nasinya kuning ya. Kebetulan ini saya menggunakan nasi kebuli. Dan boleh juga pakai nasi kebuli atau nasi kuning. Resepnya juga udah ada di video sebelumnya. Kalau pengen tahu di scroll aja. Selanjutnya kita butuh bahan perekat. Saya menggunakan bubuk CMC. Ini dibeli di toko bahan kue. Jadi ini food grade, aman untuk dimakan anak-anak. Dia sejenis bubuk tapi dicairkan dengan air biasa. Nanti dia akan membentuk seperti lem gitu. Pernah saya menggunakan lem dari tepung maizena, tapi itu akan membuat nasinya cepat basi karena dia bersifat basah asam gitu ya. Jadi yang paling pas itu saya menggunakan ini. Dan lem CMC ini biasanya dipakai untuk bikin cake cover fondant. Jadi untuk menempelkan. Untuk komposisinya 1:10, jadi 1 sendok makan, airnya 10 sendok. Nah, kita aduk aja sampai benar-benar rata. Sebenarnya nggak terlalu rata, nggak apa-apa sih. Yang penting putih-putihnya itu hilang dan mencampur dengan air. Selanjutnya kita siapkan cetakan Angry Bird. Nah, ini cetakan kotak ya, bukan berbentuk Angry Bird. Cuman di toko itu belum ada, jadi saya kreasikan dan waktu itu saya memang putar otak ya gimana ya caranya supaya bisa membentuk Angry Bird. Nah, saya menemukan ini kotak sabun. Ya, ini kan ada double ya, 2. Ini saya ambil bawahnya. Kemudian saya buat untuk mencetak nasinya. Nanti saya kreasikan dengan dipotong membentuk segitiga.
Nah, di sini kita perlu menggunakan spatula plastik supaya nanti nasinya tidak menempel pada saat kita memotong. Nah, hasil potongannya ini kita buat segitiga seperti ini. Kita buat dulu ya banyak gitu. Setelah itu baru nanti kita hias karakternya. Nah, ini nasinya 10 pieces sudah jadi semua. Saatnya kita menghiasnya dengan karakternya. Jadi kita hias dengan pertama kita olesin di atasnya supaya menempel ya karakternya, yaitu mata, alis, dan hidungnya nanti. Jadi kita ratakan dengan kuas, kemudian kita agak tempelin dengan tangan, it's okay ya. Nah, kita tempelkan matanya. Kita boleh berimajinasi ya, bagaimana sih gambar Angry Bird itu. Jadi bentuk matanya seperti apa. Nah, kalau Angry Bird matanya itu menempel semua ya. Jadi kita harus nempelin supaya benar-benar mirip Angry Bird. Selanjutnya kita pasang alisnya. Boleh sih kita pasang matanya dulu, tapi ini saya pengen pasang alisnya dulu. Jangan lupa ini masih ada menempel ya si MC-nya. Jadi kalau seandainya kita butuh lem lagi, boleh dilem lagi. Tapi kalau masih ya it's okay, kita pakai aja. Jadi kita tempelin dia agak ke atas gitu ya, miring. Jadi yang potongan serongnya tadi di bawah. Nah, jadi seperti ini. Jadi kelihatan marah. Supaya lebih mudah, saya menggunakan alat seperti ini, alat stainless ya. Ini biasanya dipakai untuk cabut apa sih, pokoknya benda-benda kecil lah gitu ya. Bisa untuk cabut uban atau untuk mengambil benda-benda kecil. Nah, jangan lupa alat-alat ini harus kita khususkan untuk makanan. Oke, ini hampir jadi ya, tapi masih ada yang kurang. Yang kurang adalah hidungnya. Nah, hidungnya saya menggunakan wortel karena pas banget ya warnanya oranye atau kekuningan. Kita potong dadu, kemudian kita potong segitiga seperti ini. Ya, pertama kita potong korek api dulu ya, kayak tadi. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Lalu kita pasangkan hidungnya, yang bagian lancip itu ada di atas ya. Kita sambil tekan supaya dia tidak lepas, kita masukkan ke dalam, kita tekan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi semua karakternya. Selanjutnya kita menatanya di kotak. Kita boleh menggunakan mica transparan atau menggunakan kardus. It's okay, suka-suka aja. Kebetulan ini saya menggunakan kardus karena requestnya menggunakan kardus saja. Nah, ini kita masukkan Angry Bird-nya. Pelan-pelan aja ya, jangan sampai rusak. Selain enak dan cantik, jadi kita harus menyajikan makanan itu sehat. Biasanya anak-anak itu nggak suka sayur, jadi sebaiknya karena makanan ini udah dibuat sesuai selera anak-anak, jadi menggugah selera. Sebaiknya kita tambahkan sayurnya. Nah, sayurnya di sini saya menggunakan selada. Selain untuk kesehatan juga menambah lebih segar dan cantik.
Nah, ini kita taburkan sisa nori yang kita cincang tadi. Jadi lumayan ya, jangan dibuang karena nori juga belinya mahal. Jadi bisa kita taburkan di eminya. Oke, seperti ini ya, cantik bukan? Dan lauknya ini adalah nugget, mie goreng, telur dadar, dan sosis. Nasinya adalah nasi kebuli atau nasi kuning. Matanya menggunakan dekosit, mata hitamnya menggunakan nori. Nah, ini kita langsung kasih sendoknya di dalam. Kita selipkan aja. Kemudian jangan lupa ditutup dan diselotip supaya lebih rapi. Nah, itu tadi cara membuat bento Angry Bird. Jadi jangan patah semangat apabila tidak ada cetakan atau apapun. Jadi kita bisa berimajinasi menggunakan alat-alat yang ada di rumah seperti tak sabun, seperti pembolong kertas atau penjepit uban dan sebagainya. Tapi seperti biasa harus disteril dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Salam kuliner, salam sehat, salam enak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.